Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Selamat datang di hari ke-16 program 30 hari 30 kisah bersama Haytham Production. Udah masuk ke setengahnya Ramadan, setengah keduanya ya. Gimana kabar semua teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa puasanya, jangan ada yang mokel dan sebagainya ya. Biar nggak ketinggalan video-video ini ya. Jangan lupa klik subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Sebelum ini gue promotnya di awal video ya. Hari ini mungkin agak sedikit sama ya kepada hari kemarin ya. Hari ini gue akan sedikit bercerita tentang tokoh yang kontroversial lagi ya, bukan tokoh yang agak sedikit untuk aja, bukan tokoh yang dicontohkan dan sebagainya, bukan tokoh yang harus kita bukan tokoh yang harus kita ambil teladannya ya. Namun dia tuh kayak dikenal sebagai tokoh yang kejam, tokoh yang kontroversi ya. Siapakah dia? Dia adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, kita flashback lagi. Flashback mulu anjir dari kemarin. Flashback terus dari kemarin, ya. Kalau misalnya kita flashback ke dinasti Umayyah, ya dinasti Umayyah tuh kita kenal kayak banyak cendekiawan, ya, banyak pemikir pada perang-perang waktu itu, ya. Namun dalam sejarah Islam, ya, di dinasti Umayyah ada kayak kontroversi besar ya karena beberapa pribadi tokoh yang kayak menarik ya, lucu tapi aneh ya. Ya salah satunya itu adalah tokoh bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Dia ini panglima besar ya, serta gubernur Hijaz yang dikenal karena apa? Karena dia tuh kejam. Ya. Nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya, dalam sejarah Islam itu dia tuh kayak kontroversial lah namanya ya, karena dianggap ya tokohnya bengis banget nih ya. Sebutan algojo umat Islam diberikan kepada umat Islam ya karena Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya, dia tuh mengeksekusi ribuan sahabat ya, karena sahabatnya termasuk tabiut tabi'in ya, para ulama gitu loh ya. Karena dia kejam, karena dia kayak bengis banget. Ya. Menariknya ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini itu orang yang taat beribadah. Ya. Di balik latar belakang kepribadiannya dia yang kejam dan bengis, ya, dia tuh taat sama ajaran agama Islam. Ya. Sosok Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, dia tuh lahir pada tahun 661 Masehi, ya, dari suku Saqafi, ya. Tepatnya di daerah Taif ya, kalau antum tahu daerah Taif ya. Ayah dari seorang Hajjaj ini itu mendidiknya dengan cara yang keras ya, khususnya dalam beragama dan beribadah sehingga menumbuhkan kecintaannya terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hajjaj yang hafal Al-Qur'an dalam usia yang masih sangat kecil ini ya. Dia itu selalu dipercaya untuk menjadi imam sholat, guru mengaji Al-Qur'an bagi kelompok-kelompok muda ya, serta anak-anak. Kalau zaman sekarang tuh kalau lo ngelihat anak muda yang suka ngajar di Karang Taruna, ya dulu Hajjaj kayak gitu tuh, ya. Selain karena masih muda, ya, Hajjaj itu punya bakat dalam bidang komunikasi yang cermat, pandai. Dia tuh bisa berdebat, ya. Berdebat itu bukan hanya berdebat antar orang teman-teman gitu, enggak, dia tuh debat itu di bidang militer, ya. Taktiknya untuk memenangkan perang, yaitu debatnya di situ ya. Karakternya ini tuh udah setia, keras, dan hebat. Akhirnya dia dilirik oleh Khalifah Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah untuk menjadi pasukan pengamanan istana waktu itu. Ya. Potensi seorang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, ya, ini didukung oleh Khalifah Malik dengan menggunakan jasanya di setiap medan pertempuran. Termasuk dalam menyingkirkan oposisinya yang merupakan saudara seagama Islam. Ya, ini potensi yang dilihat dari sosok Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi.
ya. Sikap setianya, ya, sikap setia seorang Hajjaj itu potensinya dalam bidang militer itu membuat Khalifah Malik menunjuknya sebagai panglima perang, ya, dan waktu itu sebagai gubernur Irak gitu. Lalu setelah gubernur Irak diangkat sebagai gubernur Hijaz. Algojo umat Islam, ya. Dia tuh kayak sosok Hajjaj bin Yusuf ini, dia tuh menghabiskan hidupnya ketika umat Islam itu mengalami kegentingan akibat perang-perang saudara, perang-perang internal, ya. Dinasti Umayyah di bawah Khalifah Malik yang merupakan komandan tertinggi nih ya bagi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu berusaha menghabisi lawan politiknya, yaitu siapa? Yaitu Abdullah bin Zubair sebagai tokoh yang karismatik sekaligus cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair itu berhasil mendominasi perang saudara tersebut, ya, melawan Khalifah Malik karena kejeniusan dan kejeniusannya dalam berperang, taktik militer dan sebagainya, serta faktor karismatik sebagai cucu Rasulullah. Ya, Khalifah Malik, ya, dalam keadaan terdesak dan hampir kalah, langsung mempromosikan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi agar menjadi panglima perang. Promosi yang didapatkan oleh Hajjaj ini itu terbukti sebagai kayak menjadi game changer lah. Terus dia membalikan keadaan sehingga Abdullah bin Zubair itu terdesak dan lari kembali ke Mekah. Hajjaj berhasil mengepung Mekah yang kemudian mendapatkan perlawanan sengit dari para sahabat serta tabi'in, ya. Menjadikan situasi Mekah kota suci ya malah menjadi mencekam, bahkan Hajjaj itu tidak ragu untuk memenggal para sahabat serta tabi'in yang waktu itu berada di kota Mekah karena ngelawan. Ya gitu loh. Itu bengisnya Hajjaj itu di situ tuh. Abdullah bin Zubair melihat keadaan ini melunak dan mengirim surat untuk menghentikan perang ini karena akan merusak kota suci yaitu Mekah, ya. Namun Hajjaj kayak no gitu. Gue udah dalam, gue akan menyelesaikan ini. Ya. Penyerangan itu terus dilakukan oleh Hajjaj dengan peluru-peluru yang membuat Ka'bah hancur berkeping-keping hingga puncaknya memenggal kepala cucu Rasulullah yaitu Abdullah bin Zubair. Ya. Kemenangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi atas Abdullah bin Zubair itu membuat Khalifah Marwan, ya, dia senang dan menunjuk Hajjaj sebagai gubernur Hijaz. Ya. Penunjukan Hajjaj sebagai gubernur Hijaz yang membawahi wilayah dua kota suci Mekah, yaitu Mekah dan Madinah, hingga ke Hijaz, ya, membuat seluruh penduduk tuh kayak jadi anxiety gitu, jadi kayak cemas gitu, kayak masalahnya rekam jejak Hajjaj ini itu, ya, dia tuh tangan besi, kuat, otoriter, ya, serta kejam, membuat penduduk Hijaz ini tuh ya mereka malah takut meminta ulama untuk menasihati sosok Hajjaj, ya. Hajjajnya ini malah mendengar kabar ini, ya mereka marah, ya. Ya kok malah mengatur strategi para ulama yang mereka akan bertemu gitu. Malam hari Hajjaj ketika dia mengundang para ulama untuk makan bareng, ya. Makan tersebut ternyata udah dicampur sama minyak babi dan diberitahu ketika makanannya udah selesai gitu. Hajjaj langsung ngomong kepada ulamanya bahwa doa mereka itu kayak, lo doa, lu gak akan manjur gitu. Karena udah makan babi dan mengandung tau lah babi, nggak bisa protes lagi lah gitu kan. Akan tetapi di balik itu Hajjaj akhirnya meminta para ulama tersebut untuk menjadi penasehatnya karena jarak antara ulama dan pemimpin ya itu tuh harus dekat gitu, nggak boleh ada space between them gitu. Khalifah Malik melihat sikap sosok Hajjaj itu ternyata cukup khawatir dan memindahkan Hajjaj jadi gubernur Irak aja. Pemindahan Hajjaj jadi gubernur Irak itu sebenarnya ada faktor karena kebutuhan wilayah Irak, khususnya penduduk Kufah yang keras dan tidak mau diatur pada saat itu. Lo tahu kan orang Irak sekarang gimana kan? Keras dan sebagainya. Ya. Sifat keras Hajjaj itu diperlukan untuk mengatur penduduk Kufah, ya, dengan kebijakannya, di mana kebijakan Hajjaj ini tuh ya bersifat otoriter,
Kebijakan otoriter Hajjaj yang pertama itu adalah pemenggalan kepala bagi orang yang berbuat dosa besar serta membangkang kepada apa ya, kepada seumat termasuk sahabat, ulama, tabi'in gitu kan. Terus yang kedua itu adalah kebijakan untuk berjihad, ya. Hukumnya itu wajib. Terus kalau misalnya nggak jihad, ya kepala dipenggal. Gitu. Tokoh Muslim yang cukup berpengaruh waktu itu ya Muslim bin Ibrahim yang melancarkan pemberontakan kepada Gubernur Hajjaj sekarang dianggap bengis, ya. Kelam banget ya. Hajjaj merespon langsung ngambil jalan perang karena menurutnya pemberontakan adalah bugot, ya. Sifatnya waktu itu tuh haram, ya. Menang serta memenggal kepala semua pemberontak, ya. Hajjaj akhirnya menarik ulama Imam Hasan Al Basri, ya, serta untuk menegurnya karena caranya yang salah, walaupun tujuannya itu mulia. Hajjaj akhirnya marah mendengar teguran tersebut karena melihat sosok Imam Hasan Al Basri ini, dia tuh berkompromi kepada syariat dan memburunya dengan senjata yang lengkap, senjatanya lengkap, ya. Imam Hasan kemudian ditangkap, kemudian dipenjarakan, akan tetapi Hajjaj itu tetap memuliakannya dengan memberikan makanan yang enak dan tidak menyiksanya sekecil apapun. Ya, lu bayangin lu dipenjara tapi nggak diapa-apain. Dan dienakin lagi hidupnya. Nah, mau nggak? Hampir 1.200 orang, ya, termasuk para ulama, tabi'in, serta sahabat, itu menjadi korban kekejaman Hajjaj dalam memerintah. Selain itu, ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu juga menaklukkan banyak wilayah untuk membawa cahaya Islam sampai ke Iran, Turkmenistan, Afghanistan, sampai ke India. Ya. Salah satu kontribusi besarnya juga Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu juga dia itu menambahkan huruf harokat dalam Al-Quran agar dapat memudahkan para pemula yang ingin belajar cara membaca Al-Quran. Ya. Namun, ya, pahitnya sosok Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, dia harus meninggal dalam keadaan miskin karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu eh, apa ya? Dia kayak ketat gitulah dalam melakukan perdagangan dan keuangan. Intinya ya, dalam keburukan ya mesti ada kebaikan. Sifat dari sosok Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang kejam sangat terkenal ya, hingga Imam Az-Zahabi itu berkata jika Hajjaj adalah manusia yang paling kejam ya, dan membuat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu takut, ya. Namun jasa Hajjaj itu juga sangat banyak bagi umat Islam, ya. Oleh karena itu kita seharusnya melihat bahwasanya orang yang jahat tetapi punya sisi positif yang berkontribusi untuk sekitar, ya, khususnya kemaslahatan umat manusia, ya, itu harus kita harus kita ambil juga nilai positifnya, ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita seorang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini menarik? Ya, kalian mau dengar apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow semua akun media sosial kami di Hitam Production, Hitam Hub, dan Heyboot. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di hari ke-16 nanti. Uh, sorry. Sampai jumpa di hari ke-17 nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau tatsir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.